Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnan Yoga Valentino dari kelas 10 MIPA 5, nomor absen 3. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang bakteri. Jadi simak videonya berikut ini. Oke, kita akan sedikit membahas tentang bakteri. Bakteri adalah organisme mikroskopis yang tidak dapat terlihat dengan mata telanjang. Mereka dapat hidup di lingkungan yang beragam, baik di dalam maupun di luar tubuh manusia, seperti tanah, air sungai, serta air laut. Bakteri dianggap sebagai organisme purba yang pertama menghuni bumi, yakni sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Secara struktur, bakteri dikategorikan sebagai prokariota yang merupakan organisme bersel tunggal. Kemudian kita lanjut kepada bentuk bakteri. Bentuk bakteri dapat dikategorikan menjadi 4, yakni yang pertama adalah bakteri bulat atau bisa disebut juga dengan kokus. Yang nomor 2 ada bakteri batang atau yang bisa disebut dengan bacillus. Ketiga ada bakteri vibrio, bisa disebut dengan koma. Kemudian yang nomor 4 ada bakteri palisades, bisa disebut dengan palisade. Setelah mengetahui bentuk-bentuk dari bakteri, kemudian kita lanjutkan ke strukturnya. Struktur luar bakteri terdiri dari dinding sel, kapsul, membran sel, flagela, dan pili. Sementara itu, struktur dalam terdiri dari sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Pada struktur bakteri, pertama ada dinding sel. Dinding sel adalah bagian dari sel bakteri yang berfungsi memberi bentuk dan kekuatan atau perlindungan terhadap sel. Kemudian yang kedua ada kapsul. Kapsul merupakan lapisan lendir yang menyelubungi dinding sel. Kemudian yang ketiga atau C ada membran sel. Membran sel adalah fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel, berupa lapisan antarmuka yang disebut membran plasma yang memisahkan sel dengan lingkungan luar sel. Kemudian yang keempat atau D ada flagela. Flagellum atau jamak flagela adalah alat gerak atau motile organ berbentuk cambuk pada sejumlah organisme bersel satu. Kemudian yang kelima ada pili. Pada permukaan sel bakteri gram negatif sering kali terdapat banyak alat seperti benang-benang pendek yang disebut pili atau tunggal pilus atau fimbria. Kemudian untuk struktur dalam yang pertama ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran sel. Pada sel eukariota, sitoplasma adalah bagian non-nukleus dari protoplasma. Kemudian yang kedua ada nukleoid. Nukleoid adalah bagian dari sel prokariota berupa asam deoksiribonukleat yang lebih kental daripada sel sitoplasma dan sepenuhnya tidak dilapisi oleh membran. Kemudian yang ketiga atau C ada ribosom. Ribosom merupakan organel sel yang berfungsi untuk sintesis protein. Kemudian yang D ada plasmid. Plasmid adalah suatu DNA di luar DNA kromosom. Setelah mengenal struktur-struktur bakteri, mari kita lanjutkan kepada reproduksi bakteri. Bakteri melakukan reproduksi dengan dua cara, yaitu lewat pertukaran materi genetik dan reproduksi aseksual. Pertukaran materi genetik dilakukan lewat konjugasi, transformasi, dan transduksi. Sementara itu, reproduksi aseksual dilakukan dengan pembelahan biner. Perkembangbiakan bakteri dengan cara seksual yang pertama melalui konjugasi. Konjugasi adalah pemindahan bahan genetik atau DNA dari sel bakteri pemberi atau donor ke sel bakteri penerima atau resipien melalui pilus kelamin atau seks pilus. Yang kedua ada transformasi. Transformasi adalah pemindahan potongan bahan genetik atau DNA dari luar ke dalam sel bakteri penerima atau yang disebut resipien. Kemudian yang ketiga ada transduksi. Transduksi adalah pemindahan DNA dari satu sel bakteri donor ke sel bakteri resipien dengan perantaraan virus.
Kemudian cara perkembangbiakan yang kedua yaitu melalui cara aseksual. Perkembangbiakan bakteri dengan cara aseksual yaitu melalui pembelahan biner. Pada pembelahan biner, sel bakteri membelah menjadi dua sel anak. Yang umum terjadi adalah pembelahan sel biner melintang. Kemudian ada beberapa contoh-contoh bakteri. Yang pertama yaitu Pseudomonas aeruginosa atau motorik atau salah satu flagela di salah satu sisi. Kemudian ada Aquaspirillum serpens, Amphitrix atau salah satu flagela di setiap sisi. Kemudian ada Pseudomonas fluorescens, Lophothrix atau beberapa flagela di salah satu sisi. Ada juga Salmonella typhosa, Peritrix atau flagela di seluruh bagiannya. Dan Escherichia coli, Atrix atau tidak memiliki flagela. Kemudian ada beberapa gambar dari bakteri, yaitu ada Oscillatoria, Gleocapsa, Nostoc, dan Anabaena. Baiklah, mungkin cukup sekian dulu penjelasan tentang bakteri dari saya. Semoga membantu dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih bagi yang telah menonton. Jangan lupa untuk klik like-nya, komen juga, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.